Matahari baru saja tergelincir di ufuk barat, menyisakan semburat jingga yang tampak seperti luka memar di langit desa Karangjati. Di tengah hamparan sawah yang menguning, angin berembus membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih tajam, bau anyir yang samar. Rina, gadis kota berusia 20 tahun yang baru 3 hari menginjakan kaki di tanah kelahiran ayahnya, berdiri mematung di pematang sawah. Matanya tertuju pada satu titik, sebuah sumur tua yang terisolasi di tengah-tengah petak sawah paling ujung. Sumur itu tidak seperti sumur pada umumnya. Dindingnya terbuat dari tumpukan batu kali yang menghitam karena lumut, tanpa katrol, tanpa penutup. Orang desa menyebutnya sumur gelagah. Pernahkah kalian merasa ada tempat yang seolah-olah memiliki mata dan terus mengawasi gerak-gerik kalian? Itulah yang Rina rasakan sejak pertama kali melihat lubang gelap itu. Rina, jangan terlalu sore di sawah. Lekas balik sebelum azan maghrib benar-benar habis. Suara parau kakeknya, Mbah Kakung, membuyarkan lamunannya. Mbah Kakung tidak pernah menjelaskan mengapa, tapi setiap kali Rina bertanya tentang sumur itu, wajah lelaki tua itu akan berubah kaku, seolah-olah ada beban berat yang menekan pundaknya. Malam itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Suara jangkrik yang biasanya riuh tiba-tiba senyap, menyisakan kesunyian yang mencekam. Rina yang sulit tidur memutuskan untuk duduk di teras belakang yang menghadap langsung ke arah persawahan. Di kejauhan, di bawah cahaya bulan yang pucat, sumur gelagah tampak seperti lubang hitam yang siap menelan apapun. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara halus, bukan suara angin, melainkan bisikan. "Rina, kemarilah." Suara itu begitu lirih namun terdengar sangat dekat, seolah-olah ada seseorang yang berbisik tepat di lubang telinganya. Rina tersentak, menoleh ke kiri dan ke kanan, namun tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduknya meremang, suhu udara di sekitarnya mendadak turun drastis hingga napasnya membentuk kabut tipis. Bisikan itu kembali, kali ini dengan nada yang lebih mendesak, dan yang paling mengerikan adalah suaranya. Suara itu adalah suaranya sendiri. Keesokan harinya, rasa penasaran Rina tak terbendung. Ia memutuskan untuk mencari tahu sejarah sumur itu di Google. Hasil pencarian menunjukkan beberapa artikel lokal tentang misteri sumur tua di sawah Jawa Tengah yang sering dikaitkan dengan danyang atau roh penjaga lahan. Beberapa sumber menyebutkan tentang ritual bersih sumur yang harus dilakukan setiap windu sekali agar panen tetap melimpah. Namun ada satu utas di forum mistis yang membuat jantungnya berdegup kencang. Sumur gelagah bukanlah sumber air, melainkan mulut bumi yang meminta tumbal jika janji leluhur diingkari. Data dari hasil riset digital itu seolah mengonfirmasi ketakutannya. Konon pada tahun 1965, sumur itu pernah menjadi saksi bisu kejadian kelam yang tak pernah tercatat di buku sejarah desa. Ada rahasia yang terkubur bersama airnya yang hitam. Apakah kalian percaya bahwa tanah yang kita pijak bisa menyimpan memori tentang darah? Sore itu, seolah-olah ada kekuatan magnetis yang menarik kakinya. Rina melangkah menuju sawah. Langkahnya gontai, matanya kosong. Ia melewati pematang sawah yang licin, mengabaikan bau bunga Kamboja yang mendadak menyerbak kuat. Begitu sampai di bibir sumur, ia memberanikan diri untuk melongok ke dalam. Air di dalamnya tenang, hitam pekat seperti tinta. Namun, pantulan yang ia lihat bukanlah wajahnya yang ketakutan. Di dalam air itu ia melihat seorang wanita dengan kebaya merah yang lusuh, rambutnya panjang dan basah kuyup, menutupi sebagian wajahnya yang hancur. Wanita itu menengadah, matanya yang kosong menatap langsung ke mata Rina. Dan kemudian suara itu muncul lagi, bukan dari telinga, tapi langsung bergema di dalam kepalanya. "Sudah waktunya, Rina. Janji harus dibayar. Darah harus kembali ke asal." Rina mencoba berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokannya. Ia merasa tangan-tangan dingin dan berlumpur mulai merayap keluar dari dinding batu sumur, mencengkeram pergelangan kakinya. Bau anyir darah kini begitu menyengat, bercampur dengan aroma busuk tanaman padi yang mendadak layu di sekelilingnya. Ia berusaha meronta, namun tubuhnya terasa seberat timah. Tepat saat itu, ia mendengar suara langkah kaki berlari kencang. Mbah Kakung datang dengan wajah pucat pasi, membawa sebuah keris tua dan sesajen yang dibungkus daun pisang. "Lepaskan dia!" teriak Mbah Kakung sambil melemparkan sesajen itu ke dalam sumur. Air di dalam sumur bergejolak hebat, suara tawa melengking memecah kesunyian sawah, dan cengkeraman di kaki Rina pun terlepas.
Mbah Kakung menarik Rina menjauh, membawanya lari tanpa menoleh ke belakang. Sesampainya di rumah, Mbah Kakung hanya terduduk lemas di lantai. Dengan suara gemetar, ia akhirnya berbicara. "Ayahmu dulu pergi dari desa ini karena dia menolak menjadi penjaga sumur itu. Tapi sumur itu tidak pernah lupa. Ia mengenal darah kita, Rina. Ia tidak butuh air, ia butuh pengakuan." Sejak malam itu, Rina tidak pernah lagi mendengar bisikan itu di telinganya. Namun, setiap kali ia bercermin, ia selalu melihat pantulan dirinya yang sedikit berbeda. Rambutnya selalu tampak lembab, dan di balik matanya ada kegelapan yang sama dengan air sumur gelagah. Dan yang paling mengerikan, setiap malam Jumat Kliwon, ia menemukan lumpur sawah yang basah di lantai kamarnya, membentuk jejak kaki yang menuju tepat ke arah tempat tidurnya. Apakah kalian percaya bahwa pelarian bisa mengakhiri sebuah kutukan? Atau jangan-jangan sumur itu sudah mendapatkan apa yang ia inginkan, dan Rina hanyalah wadah baru yang sedang menunggu waktu untuk ditarik kembali ke bawah sana? Misteri itu tetap menggantung, seiring dengan suara bisikan yang kini mulai terdengar dari balik dinding kamarnya sendiri. Ikuti terus cerita lainnya, hanya di Mistik Nusa.